Kita bangga Soekarno lahir di Indonesia. Tuhan menciptakan lahir 1901 6 Juni. Kemis Pon hari Jawanya. Kemis itu 8, Pon itu 7. 15. Waktunya 15. Bagus bulan purnama. Bung Karno itu lahir di Indonesia. Manusia pilihan, nabat itu mungkin hanya Soekarno yang lahir. Untung lahir di Indonesia. Kalau nggak lahir di Indonesia, Indonesia belum merdeka. Maaf. 350 tahun. Mulai zaman Sultan Agung Nyokrokusumo sampai Diponegoro, sampai Patimura, Mangun Sidi, Ngurah Rai, Cut Nyadin, Teku Umar. Karena sendiri-sendiri. Setelah Soekarno, Bung Karno lahir 1901, 6 Juni. Manusia langka itu, Tuhan menciptakan dia itu. Beliau itu, makanya saya bukan itu. Bung Karno itu sejak kecil sudah lahir. Dia nggak ada orang berani protes sama orang tuanya. Pak, nama saya jangan Kusno. Jelek, mau ngapain? Kusno, Kakus. Kakus itu lain. Terus gimana? Padahal Pak Kemi itu guru, ayahnya itu guru keras. Ayah saya itu muridnya Pak Kemi. Suwargi ayah saya itu muridnya Pak Kemi, guru di Blitar. Ayahnya Ayahnya Bung Karno. Ayahnya Pak Husan itu muridnya Pak Sukarni Iya. di HIS. Di Blitar. HIS. Namanya. HIS. Bukan, sekolah guru. Sekolah guru. Sekolah guru. Ya kan Pak Kemi ya sebelum itu dia kan ngajar sekolah rakyat lah di SD ya. Ayah saya itu muridnya. Nggak tutup HIS karena hanya jadi sekolah guru SD. Muridnya. Pak Ano kan guru Pak Kemi. Disiplin keras. Diprotes sama Bung Karno. Pak, jenengku ojo Kusno. Biasanya orang Jawa nggak mau. Tapi Bung Karno berani protes dan diterima sama ayah. Biasanya orang Jawa kalau namanya diganti itu sakit-sakitan atau apa. Ini enggak. Jenengku Kusno, elek Pak Kusno, Kakus. Apa? Nah, terus siapa? Karno, Soekarno. Jadilah nama Soekarno. Itu masih di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Di Blitar ya. Di Bung Karno itu di Surabaya, di Mojokerto, Blitar. Blitar itu zaman Belanda, zaman Mojopahit, zaman Kediri, tempat pengasingan buangan orang-orang yang nakal kepada pemerintah. Kalau sekarang oposisi. Jadi wong-wong pinter sing melawan Mojopahit, melawan itu dikucilkan di Blitar. Istri-istri raja juga yang nyeleweng ditaruh di Blitar. Makanya orang Blitar itu pinter, brilian. Kenaro itu dari Blitar, Supriyati dari Blitar, Sumarlin dari Blitar, ahli ekonomi. Turunan-turunan dulu tuh turunan-turunan tempat pengasingan. Makanya manusia Blitar itu kadang-kadang berani, energi, ya kadang-kadang kelewatan gitu ya. Tapi Supriyati, maaf ya,
Saya netunya sama dengan Bung Karno, Mespon. Kemespon. Sama juga jam 6 pagi, wajar. Bung Karno 6 pagi. Bapak saya itu guru mantri guru SD. Kalau dengar Bung Karno ke Blitar tahun 46 ke sana, pagi-pagi naik kereta api dari Beringin, belum pidatonya itu jam 2 siang, Bapak itu jam 6 pagi udah berangkat dengerin pidato di alun-alun, pulang, kadang-kadang nginep, tetangga-tetangga datang panggilnya Mas Guru, nyuwun oleh-oleh, bukan oleh-oleh, ingin cerita Bung Karno bicara apa gimana. Jadi Bapak datang tuh, tetangga pada datang sini di sebelahnya. Banyak 10-20 orang dengerin Bapak cerita. Aku duduk, aku berdiri dekat sini, Bung Karno cedek pidato di situ ngomong begini. Orang tuh ndongong, seneng dia. Nggak ada koran, nggak ada radio. Demikian besar pengaruhnya Bung Karno. Tiap Bung Karno ke Blitar, entah Bapak itu kalau ke sana, satu hujan juga ke sana. Dan selalu tetangga itu datang. Sampai 2-3 kali. Kruyuk nungsung warto. Ingin hanya dengar Bung Karno bicara. Bung Karno kan, kalau bicara Bung Karno itu Inggris pinter, Belanda pinter, bahasa Indonesia bagus, maaf ya, lebih bagus dari Pak Harto. Nggak en-en. Belandanya bagus, Inggrisnya bagus, ngomong Pancasila di PBB tanpa teks. Kalau ada rekamannya, ngomong Pancasila di PBB tahun 50-an tanpa teks. Jadi kalau saya akui Bung Karno itu manusia pilihan, dan kita bangga. Sejak kecil dia sudah respect. Memang kepercayaan Jawa, kalau menurut Sultan Agung itu kan nanti kalau Pulau Jawa Kalungan Wesi, Indonesia merdeka. Nah Kalungan Wesi itu ada rel kereta api itu. Dan Indonesia dan orang tahu nanti ada Wahyu. Nah Wahyu, orang udah di Wahyu. Bung Karno itu untung waktu itu terus ada PBB tahun 20 Human Rights Declaration PBB Jenewa itu loh, tahun 20. Bung Karno bayangkan orang Blitar anaknya guru sekolah di Bandung insinyur. Dan itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Zaman Pak Harto sebetulnya diakui aliran kepercayaan. Aliran kebatinan. Gusti Allah, Gusti Kang Akaryo Jagat, Gusti Kang Masesane Bawono Langgeng. Itu. Ya Bung Karno dari situ. Sekarang maaf lah. Orang belajar agama setelah jadi pejabat. Bung Karno itu mondok indekos di tempatnya Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh Islam. Di situ belajar otomatis, hampir dapat anaknya kan nggak jadi. Iya, Utari. Ya pokoknya. Jadi kalau kita lihat Pancasila, Bung Karno. Makanya saya bilang Bung Karno itu Pancasila yang memang mendarat dari aslinya. Dia sudah punya wahyu. Pak jenengku Kusno, nggak ada orang Jawa berani. Paling tanya tegesi apa? Kusno tuh Pak. Nah. Kemudian beliau dibuang ke sana sini. Beliau sudah berangan-angan Indonesia akan merdeka. Entah mimpi, entah bagaimana, tapi beliau yakin. Sehingga beliau menyiapkan menulis dasar negara kita.
yaitu Pancasila. Saya sekolah di sini sampai tahun 50. Karena di sini itu desa adanya sampai kelas 3. Dulu itu SD itu namanya sekolah pertama SR Sekolah sampai rakyat. kelas 3. Hanya sampai kelas 3. Kelas 3, kelas 3, kelas 4 saya pindah ke Blitar, ke Mendogrit, SD 1, deket Taman Makapala. TMP, Mendogrit 1. Hmm. Itu kelas 4 ya? Saya di situ. Saya kembali lagi kelas 3. Oh, kelas 3 lagi. Kelas 3 lagi karena jauh. Saya di situ. Disitulah saya mulai mengenal. Kalau Bung Karno datang, kita harus baris. Bung Karno datangnya jam 4, kita berdiri di Kebon Rojo, dekat gereja, belakang wali kota itu rumahnya. Ngenteni Bung Karno. Itu tahun berapa, Pak? Sejak saat itu saya tahu. Tahun berapa, Tahun Pak? berapa, Pak? Sekitar 50-an. 50 sampai ke atas lah. Iya. Bung Karno datang begini-begini di mobil, kita nungguin. Jam 4 sore. Beliau pidato di alun-alun, saya lihat di situ saya mulai berdarah. Orangnya handsome, ganteng, tampan, senyum. Memang ada wibawa. Saya merasa kayak, makanya saya juga nggak heran berapa kali rencana pembunuhan beliau. Iya. Itulah ada Cikini gagal. Gagal. Ada karisma, ada sesuatu magnet yang kita nggak tahu, Tuhan menentukan. Terlepas dari segala kekurangannya. Jadi beliau itu sudah biasa hidup susah, sini susah. Nah, saya sering ke sana, beliau sungkem, kelihatan nggak kayak sekarang dijaga gitu. Dulu Brimob aja yang jaga, cuma kita lihat. Dia sungkem itu kelihatan gitu dari luar, sungkem sama ibunya. Sungkem betul. Layangan kalau malam di sana saya lihat dalamnya Gito Gito Sewoko dari Ludoyo. Gongnya gong Yai Cimat itu. Bung Karno yang beli tapi kakaknya yang ini. Wayangnya bagus. Bung Karno itu hobinya Gatot Kaca. Saya sudah siapkan buku-bukunya. Ini wayang hobinya Bung Karno. Gatot Kaca. Anaknya Werkudara. ini bisa terbang. Manusia yang bisa terbang ini sejak kecil jadi pahlawan. Lahirnya dia usernya itu nggak bisa dipotong. Dipotong pakai senjatanya Adipati Karno. Pasopati. Ini bisa terbang. Terbang itu mabur tanpa sotang, tanpa lar. Nggak punya apa? Sayap. Bisa ngabruk tanpa kaki, tanpa sotang. Ini bisa. Udan ora kodanan, panas ora kepanasan. Ini cerita. Ini hobinya Bung Karno. Nanti diedit sendiri ya. Nggih. Makanya Bung Karno dasar negaranya Garuda Pancasila. Bisa terbang. Setelah beliau menentukan Pancasila, tapi kalau dia pakai Gatot Kaca simbolnya pasti diprotes. Ini menurut saya. Makanya beliau minta sama Sultan Hamid II untuk opo. Gambar. Pancasila itu logonya apa? Beliau minta Garuda. Garuda itu di wayang juga ada. Ini di wayang. Burung Garuda di wayang. Ini berjasa. Pada waktu Romo Wijoyo istrinya dicuri oleh Rahwana, dia yang menyelamatkan. Jadi ini Garuda yang berjasa, hatinya bagus. Tapi beliau nggak mau, ini kan raksasa. Bikinlah burung yang bisa terbang burung. Nah, Sultan Hamid, ini maaf ya saya,
bikin, pernah lihat di Thailand. Thailand sibuknya kan burung juga. Burung. Tapi manduk gini, nyekukuruk. Nggak mau Bang Warno. Oh, burungnya yang gagah dong. Yamin bikin burung. Iya, iya. Makanya Garuda itu kayak wayang. Bukan kayak gambarnya Burung. yang di Thailand itu kayak burung beneran. Ini nggak kayak wayang kan? Kalau Bapak lihat Garuda kan Iya. kayak wayang begini. Betul. Hati sini. Dulu kakinya itu diganduli Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang bukannya nggak mau dicengkeram. Jangan diganduli, ganduli itu lepas. Cengkram itu berarti kalau dia mati baru bisa lepas. Iya, dukun cengkram. Ini juga masuk dalam hati. Yang 5 itu, Pancasila itu ada di sini. Tengoknya jangan ke kiri, ke kanan. Karena orang sholat itu ke kanan. Salam ya. Itu maaf ya. Iya. Itu falsafah menurut saya. Iya. Karena saya ngerti wayang. Iya. Bung Karno itu kalau lihat wayang di belakang dia cecer dari balik keluar bukan kayak sekarang. Dengerin cerita. Dan ini memang makanya di museum di sana saya kirim ada tulisan Jawa Iya, kaligrafi. dari saya. Itu dikasih ayah saya. Ayah saya pesan sama orang sini nggak usah dia no gambar Bung Karno. Tapi Gatot Kaca dia nulis itu sifat-sifatnya Bung Karno ada dalam tulisan Jawa itu. Saya aja nggak bisa baca, ayah saya yang bisa. Itu tulisan Jawa memuji Bung Karno, perjuangan Bung Karno. Gatot Kaca yang di sana. Iya. Yang di ruangan saya Sengaja dulu. saya berikan. Ada. Makanya simbolnya kita juga itu Bung Karno. Bung Karno itu kalau pidato di Blitar, dia ngatekin, woi, tulur ngomong coba. Kita harus berani, madep ngitul. Ayo, Duno Punggawa itu dewa sama apa, raksasa sama. Itu kalau ngancam lonto, ngancam imperalis itu. Ojo maju siji, maju bareng. Wiki dadaku, enti dadaku. Ceritanya itu begitu. Rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Pakai bahasa Jawa, Pak. Ya. Kupat kap itu kaya buntute ulo tapak angin. Kekejero kaya manuk beranjangan. Ngono. Sastra ing warsa. Saketi ing wuri. Leno pangendamu mati kowe itu orang itu gemeter. Diwejeng begitu tuh sama. Saya berapa kali sore-sore juga pernah saya di kantor kabupaten pidato beliau. Dan orang pidato itu dengar sampai berjam-jam nggak terasa kita. Bung Karno itu orator, pemikir, perencana nasional, agama semua ngerti, budaya ngerti. Susah makanya manusia langka. Manusia. Saya selalu sampai SMP saya di Blitar. Ada tempat yang bagus di Sanang Wetan, tempatnya Pak Karto Wibowo, sebelahnya sekolahan SMA, lapangan. Depan Perempatan Iya, Karto itu Wibowo. pojok. Mengapa? Bung Karno dulu kecilannya main ke situ diwejang sama Pak Karto Wibowo itu. Guru spiritualnya. Jalan kaki ke situ. Ilmunya Bung Karno diwejang. Zaman Pak Harto anaknya kan di penjara. Iya. Pak Sawito. Jadi dia di situ harusnya museum Pancasila. bukan museum perpustakaan Perpustakaan Pancasila. Pancasila. Bung Karno waktu itu mengajukan Pancasila dalam sidang PPU, PKI. Badan Pendidikan Pusat Kemerdekaan, diketuai oleh Profesor Wardiman Rajiman. Wedya Diningrat. Rajiman Widya Diningrat. Wedya Diningrat itu S3 itu. Pada waktu itu Bung Karno diminta, enggak, jangan saya yang jadi ketua sidang, yang sepuh, yang tertua. Makanya Pak Harto menggunakan itu
sebagai Hari Lansia 29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional. Pak Harto itu maaf ya, terlepas dari itu saya sambut. Ada P4 itu beliau. Jadi nanti di Museum Pancasila itu, Pancasila menurut Bung Karno. Memang disebutkan di situ, diringkas jadi Trisila, jadi Ekasila. Tapi yang dibahas dalam Undang-Undang Dasar hanya 5. Pancasila. Ini bicara betul loh. Satu Ekasila Bung Karno betul gotong royong. Tapi ini tidak masuk di situ. Jadi ya nggak bener kalau Bung Karno dibawa pemuda ke Rangkas Dengklok, paksa untuk merdeka oleh Khairul Saleh Soekarni. Pertanyaan saya, loh kenapa kamu suruh Pak Bung Karno? Kalau kamu merdeka mestinya kan Khairul Saleh Soekarni sendiri umumkan kamu jadi pahlawan. Karena dia merasa minder. Para pemuda itu nggak pede. Kalau saya, dan dia semua orang tahu yang Sabdo Brahmono Penditoro itu, yang ucapannya itu ditaati semua, hanya Soekarno. Jadi yang mengucapkan proklamasi itu harus Soekarno. Makanya Soekarno dibawa ke Rangkas Dengklok, diminta. Kalau zaman sekarang kesempatan baik kan Umumkan sendiri. Kita pakai itu. Iya. Kenapa kok pemuda itu di sana? Kok dipaksa? Kok enggak dia sendiri? Banyak pemuda, ada Wilopo, ada Sahrir, pemuda semua. Kenapa kok enggak dia? Semua enggak berani. Yang disegani Jepang itu hanya Soekarno. Karena Soekarno pintar bahasa Jepang. Nah, itu loh Pak. Kita tidak ditur, tapi kita berpikir, kenapa pemuda melarikan ke Rangkas Dengklok? Nah, kalau kamu mau proklamasi, proklamasi. Kalau zaman sekarang kan rebutan. Jadi pahlawan kesiangan, ya. Kenapa kok dia dipaksa? Bung Karno nggak mau. Dan akhirnya dia ngalah, datang, dia tunggu hari Jumat Legi. Nah, 17 Agustus itu Jumat Legi. Mengapa? Itu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram yang anti Belanda, dan waktu itu JP Kun, pencipta wayang Buto Cakil, wayang Jimmy Buto Cakil itu adalah Sultan Agung. Buto kalau perang kalah itu karena dia berapa kali nyerang Batavia, kalah karena dikiburin sama Kompeni. Terakhir hampir mau menang, Kompeni itu mesunya habis, mortirnya itu diisi dengan kotoran manusia. Tembakan, nggak sakit tapi kan penghinaan, najis. Antara melari, najis, kotoran ditembakkan. Itu. Makanya terus Patih dan Urjonya tanya sama Ngarso Dalem, Sultan, benjing menopo gitu. Oh, suwe anak kulo, anakmu ora menangi, putu ora menangi, uyut ora menangi, pinten atus tahun suwe, nang iso merdeka londo Melayu, sok lek pulau Jawa wis kalungan wesi Indonesia merdeka. Itu yang bilang Sultan Agung, bukan Wali, bukan Joyoboyo, maaf ya. Pikirannya Danurjo, waduh, berarti kalau kita sudah di Borgol, Sultan Agung merubah kalender Jawa yang waktu itu pakai matahari sama dengan kalender Masehi, dirubah jadi kalender Arab, bulan. Karena dia anti Belanda. Itu harinya Jumat Legi tahun 1633, 1 Suro, tahun Alep. Nah, Bung Karno ambil itu.
dilalah bulan puasa. Bulan puasa Ramadan. Jumat Legi itu kalau orang Jawa 11. Jumat itu 6, Legi itu 5. Hari ini Jumat Kliwon. Jumat itu 6, Kliwon itu 8, 14. Jumat Legi itu 11. Makanya makamnya Bung Karno itu 11 kali 11. Gitu. Waktu Bung Karno wafat, Pak Husan di Enggak. Jakarta. Saya di Jakarta. Cuma saya malam ke Wisma Yaso. Malam kan dibuka untuk umum. Kita ziarah ini makam, kita antri kayak wacana dulu. Kita datang. Pagi diantar ke sini. Pakai kendaraan lewat Malang. Lah Bung Karno dulu kalau ke Sembritar itu lewat Malang namanya Bugis. Lapangan terbang. Terus dari Blitar naik mobil. Nginep semalam, 2 malam di Blitar. Kadang-kadang naik kereta api pulangnya. Karena dulu makanya datang Blitar sekitar jam 4 sore. Sampai di Bugis itu jam 2. Terus ke sini. Nah kita nungguin sepanjang jalan dari Malang ke situ, pinggir jalan itu manusia. Nggak usah disuruh, otomatis ya. Merdeka, merdeka. Sepanjang jalan. Saya lihat lagi waktu Gunung Kelut meletus. Nah, tahun 51. Bung Karno ke sana. Kelut. Ke Gunung Kelut dikawal. Pinternya Pak Harto. Bung Karno tuh nggak boleh. Karena kalau Bung Karno itu bicara, rakyat itu nggak takut. Kalau bicara nah di situ Bung Karno tidak mau menggerakkan rakyat. Apa yang dikatakan Bung Karno? Kalau kita ngomongkan ajudannya Sugandi, Sailan, pada kenapa Bapak diam aja? Bro, jangan. 350 tahun kita dijajah. Kita ingin merdeka. Kalau saya bilang ini jadi perang saudara. Perang saudara lebih sulit karena podo irenge katanya Bung Karno. Kalau londo jelas bule irang. Iki podo bongsone dhewe. Situ. Pak, zaman Pak Harto itu sedikit banyak orang dilarang ngomong Soekarno ya Pak Oh, ya? jelas. Itu ceritanya bagaimana Pak? Bukan perintah. Itu Pak Harto itu menjauhkan, jangan kita tunggu, jangan Ali Sadikin kena, Ugeng kena. Soekarnois. Jadi yang dilarang Soekarno itu 2. Pak Harto itu Soekarnois sama komunis. Nah, saya orang Blitar dicurigai Mas. Makanya pusakanya Pak Harto, Bung Karno itu tak sepuh Mas. Supaya nggak ketahuan. Harus pecat saya Mayur saya. Gamelannya Bung Karno tak simpan Mas. Wah, aku nggak bisa. Dulu ada acaranya pecah gesang dari Bung Karno. Apalagi yang ketemu Marinir. Mati urip melu Bung Karno. Bung Karno karena Pecah gesang. karisma Bung Karno itu tinggi, Pak Harto nggak mau. Nggak mau ada srengenge kembar. iya. Tapi ada rasa ketakutan Pak dulu Oh, jelas. waktu nyimpan itu. Jelas. Untuk ini. Pak, maaf Pak, kita bisa melihat lagi enggak Pak pusakanya Bung Karno yang masih di bawah Bapak? Yang itu. 1512. 1512. Ini dulu dari Mojopahit mungkin. Yang ngasih itu Paning Purno itu. Jaladri. Ini kalau Blitar ada museum saya ini Jaladri. Jaladrinya dari Patiunus 1512 nyerang Malaka. Ini yang katanya Bung Karno juga, tapi saya juga
yang Bung Karno ini Betul lah. Gundrit. Ini dulu juga saya sepuh ini. Saya sepuh karena takut saya pusaka negara. Pusaka negara. Mas, Benar ya Wendy. Benar ya Wendy. ya pun depan kamera. Tapi kalau ditaruh di perpustakaan jangan dipajang ya. Kalau dipajang bisa lah. Hilang. Macam-macam, lebih baik disimpan di mana. Itu saya kira, saya berharap mudah-mudahan Tuhan masih memberikan usia pada saya. Amin. Blitar ada museum Pancasila. Perpustakaan Pancasila. Perpustakaan Pancasila. Saya Amin. mohon Amin. tempatnya di Blitar. Karena antara Soekarno dan Pancasila itu jadi satu. Belum ada manusia Pancasila seperti Soekarno. Maaf. Belum ada manusia Pancasila seperti Soekarno. 100 tahun lagi, 200 belum tentu ada manusia seperti Soekarno. Maaf. Karena generasi muda. Iya. Pesan Bapak untuk generasi muda sekarang apa, Pak? Ya, saya minta apa yang diinginkan oleh, ya terus terang aja, Bung Karno sebagai proklamator, jadilah manusia Indonesia seutuhnya. Jadilah manusia Indonesia seutuhnya. Otaknya brilian, pikirannya maju, jiwanya nasionalis, tapi tetap berkepribadian, berkebudayaan Indonesia.